Selamat pagi, Pak dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan bagi kelompok kami. Di sini kami kelompok 10 akan membahas mengenai implementasi sistem manajemen energi berbasis IoT untuk gedung pintar. Di sini kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Anastasia Pea, Andi Syahriani Saban, Debbie Lucianti Hukum, Ivanti Lawalata, Nadira Abu Bakarlu, dan Bismar Tuharia. Untuk itu, kami mohon perhatiannya agar bisa menyimak setiap materi yang akan kami bawakan dengan baik. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai tujuan proyek. Saat ini, aplikasi Internet of Things atau IoT muncul di berbagai domain seperti transportasi, perawatan kesehatan, pertanian, dan sistem tenaga listrik. Solusi IoT ini bertujuan untuk memantau dan mengendalikan berbagai elemen dan perangkat dalam berbagai skenario yang akan memudahkan tugas dan menyediakan aplikasi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Dalam sistem tenaga listrik, energi memainkan peran sentral dalam memberi daya pada rumah dan peralatan kita. Mengenai konsumsi peralatan di dalam rumah, penghuni mungkin tidak mengetahui konsumsi daya individu untuk setiap peralatan. Oleh karena itu, menghadapi penggunaan energi yang tidak efisien tanpa menyadarinya. Sasaran ini berfokus terutama pada penggunaan meter pintar untuk menurunkan permintaan energi dengan menyediakan penagihan energi yang lebih rinci dan antarmuka konsumsi energi melalui antarmuka web dan aplikasi, serta menerapkan sistem tarif baru. Yang kedua yaitu sensor yang digunakan. IoT akan memainkan peran kunci dalam memungkinkan beberapa mekanisme efisiensi energi seperti Internet of Energy, jaringan pintar, dan rumah pintar. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan sensor digital dan perangkat komunikasi yang memungkinkan sistem manajemen energi rumah atau HEMS yang memungkinkan pemantauan konsumsi berkelanjutan dan kontrol peralatan serta mendukung komunikasi antara utilitas dan jaringan listrik. Data dikumpulkan menggunakan perangkat IoT dan kemudian ditransfer ke infrastruktur sistem berbasis cloud, dari mana data tersebut disimpan dan diproses. Aplikasi berbasis data, basis data dan sistem penyimpanan file adalah file utama yang dapat dirancang dan digunakan dalam infrastruktur berbasis cloud untuk mendukung persyaratan IoT berbasis cloud untuk beberapa aplikasi internet energi. Selanjutnya yaitu arsitektur. Desain dan implementasi arsitektur yang tepat merupakan tantangan utama untuk mengaktifkan aplikasi berdasarkan data yang dikumpulkan IoT pada tingkat global. Beberapa karya telah mengusulkan arsitektur HEMS IoT untuk mengatasi tantangan ini. Kriteria umum yang digunakan untuk mendefinisikan arsitektur adalah lokasi pemrosesan data dan penyimpanan data. 3 lapisan ditemukan dalam literatur tempat pemrosesan dan penyimpanan data dapat terjadi, yaitu edge, fog, dan cloud. Dengan fokus pada elemen-elemen kunci seperti desain arsitektur HEMS yang didukung oleh perangkat IoT dan penggunaan komputasi lokal dan cloud untuk penyimpanan dan pemrosesan data. Kami mengusulkan sistem manajemen energi rumah berbasis cloud IoT yang membantu penghuni tuan tanah, peneliti, dan administrator mengelola konsumsi energi di dalam rumah. HEMS yang diusulkan menerapkan arsitektur 4 lapis yang mampu mengumpulkan dan menyimpan data konsumsi energi. Masih dengan slide arsitektur, di sini data konsumsi diperoleh dari 2 jenis perangkat. Yang pertama ada meteran pintar dan colokan pintar. Untuk meteran pintar sendiri, dia mampu mengumpulkan konsumsi energi seluruh rumah, sementara colokan pintar mampu mengumpulkan konsumsi energi dan mengendalikan daya yang dipasok ke satu peralatan. 2 implementasi dilakukan dengan mengikuti 2 pendekatan yang berbeda. Untuk pendekatan yang pertama itu HEMS lokal. Ini diisolasi dari internet dengan unit pemrosesan pusat.
Dalam pendekatan lain atau pendekatan yang kedua, implementasi berbasis cloud, menggunakan cloud untuk penyimpanan dan pemrosesan data. Kedua sistem ini menyediakan fitur dasar seperti mengumpulkan pengukuran dari perangkat, penyimpanan dalam basis data, atau melakukan tindakan pengendalian beban, seperti menghidupkan atau mematikan perangkat secara manual atau dengan penjadwalan. Selanjutnya tentang sistem kontrol dan otomasi. Di sini, sistem manajemen energi rumah atau HEMS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan kontrol peralatan rumah pintar. Dan ini dapat dilakukan karena penggunaan Internet of Things atau IoT. HEMS bergantung pada sensor pintar, peralatan, dan infrastruktur pengukuran canggih. Untuk mencapai pemantauan berkelanjutan, infrastruktur yang diusulkan oleh ini didasarkan pada arsitektur komputasi edge, fog, dan cloud yang memungkinkan pemantauan dan kontrol beban perumahan. Testbed dilakukan dengan menggunakan Raspberry Pi sebagai HEMS dan Node MCU ESP8266 sebagai colokan pintar untuk pengukuran terkait energi dan tugas pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan mampu menjadwalkan beban dan mengurangi tagihan energi jika dibandingkan dengan skenario tanpa algoritma DR. Skenario testbed yang diusulkan mempertimbangkan sistem tarif dinamis AMS berbasis IoT, menunjukkan kelayakan menggunakan perangkat IoT untuk mengatur konsumsi. Fitur-fitur ini seperti manajemen energi, menggunakan prioritas beban, disajikan dalam hasil. Slide selanjutnya, sistem manajemen energi rumah cloud IoT, di mana pada gambar di samping menunjukkan arsitektur cloud IoT HEMS yang diusulkan. Arsitektur ini terdiri dari 4 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisan persepsi, yang kedua, lapisan komunikasi, yang ketiga, lapisan middleware, yang keempat, lapisan aplikasi. Yang pertama, lapisan persepsi. Lapisan ini memungkinkan pengumpulan data melalui sensor, serta penyimpanan data dan tugas pemrosesan data melalui perangkat edge. Lapisan ini mempertimbangkan beberapa perangkat fisik seperti sensor, meteran pintar, dan colokan pintar, yang sering disebut benda. Perangkat edge memungkinkan tugas seperti penyimpanan data, pemrosesan data, dan pelaksanaan tindakan pada benda yang terletak di sub-lapisan edge. Lapisan persepsi merupakan elemen kunci dalam arsitektur yang diusulkan, yang berfungsi sebagai langkah pertama dalam proses pengumpulan data energi dan sebagai langkah terakhir dalam proses pengendalian peralatan. Ada dua, yang pertama things layer. Things layer terdiri dari sensor dan aktuator. Sensor digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pengukuran penting rumah pintar. Sensor seperti suhu, kelembapan, dan deteksi cahaya antara lain digunakan untuk tujuan kenyamanan. Mengenai konsumsi daya peralatan, dua perangkat diperkenalkan. Yang pertama, meteran pintar dan colokan pintar. Yang kedua, lapisan tepi. Lapisan tepi adalah lapisan yang paling dekat dengan sensor dan aktuator. Lapisan ini menyediakan kemampuan untuk mengumpulkan data dan menjalankan operasi perintah pada benda. Lapisan yang kedua yaitu lapisan komunikasi. Lapisan ini memungkinkan koneksi lapisan persepsi dan lapisan middleware. Beberapa teknologi komunikasi dapat digunakan untuk melakukan tugas ini, di antaranya Wi-Fi, Zigbee, LoRa, fiber, dan jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Pemilihan teknologi memiliki berbagai atribut seperti jangkauan efektif, jarak pendek dan jarak jauh, biaya, jangkauan, dan ketersediaan sistem komunikasi tertentu. Peran penting dari lapisan jaringan adalah menyediakan jaringan area rumah untuk perangkat lapisan persepsi agar dapat bergabung. Yang ketiga, lapisan middleware terkait dengan layanan berbasis cloud yang mengandalkan data yang diterima untuk menjalankan beberapa tugas. Lapisan ini dapat diimplementasikan menggunakan cloud public seperti Amazon Web Service, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure.
Mengingat fungsinya lapisan mirip dengan lapisan Edge, tetapi menyediakan infrastruktur yang dapat diskalakan untuk melayani lalu lintas yang lebih tinggi dan tugas pemrosesan dan penyimpanan lebih menuntut. Yang keempat, lapisan aplikasi. HEMS bertujuan untuk menyediakan data ke beberapa domain, seperti internet energi, jaringan cerdas, dan rumah cerdas. Beberapa aplikasi berbasis data untuk HEMS adalah misalnya respons permintaan, perdagangan energi, dan pemantauan konsumsi energi untuk kesadaran pengguna. Aplikasi ini berfungsi sebagai lapisan terakhir dalam arsitektur yang diusulkan yang paling dekat dengan penggunaan terakhir. Slide selanjutnya, desain sistem manajemen energi rumah. Nah, pada gambar di samping menunjukkan diagram skematik untuk desain HEMS. Di sisi kiri, sistem ini terdiri dari peralatan rumah tangga, meteran pintar, colokan pintar, dan unit komputasi yang berfungsi sebagai HEMS lokal. Pendekatan ini mempertimbangkan solusi yang hanya mengandalkan pemantauan dan pengolahan konsumsi. Peralatan rumah tangga dalam skenario lokal, solusi tersebut memberikan manfaat dari perspektif privasi, mengingat solusi ini terisolasi dari internet. Kelemahan utama dari pendekatan semacam ini adalah keterbatasan kapasitas komputasi dan penyimpanan HEMS yang secara langsung terkait dengan perangkat keras lokal yang disediakan. Dari perspektif Edge, perangkat seperti colokan pintar dan meteran pintar dimaksud untuk mengumpulkan pengukuran energi berdasarkan konsumsi energi peralatan tertentu dan total konsumsi energi rumah utama. Desain HEMS Cloud IoT disajikan di sisi kanan gambar yang memperlihatkan interaksi energi dan data. Meteran pintar dan colokan pintar memungkinkan pengumpulan data terkait energi. Tujuan utamanya adalah mengirim data konsumsi energi ke cloud. Untuk tujuan ini, benda-benda tersebut mengirim informasi ke gateway yang memungkinkan penjabatan data ke cloud. Ada NOV POW R2 yang dimodifikasi agar pas di dalam kotak listrik kecil. Seperti yang terlihat di gambar A, konfigurasi ini menyediakan satu stop kontak untuk menghubungkan peralatan dan satu colokan untuk menghubungkan unit ke stop kontak listrik rumah. Setiap peralatan dihubungkan ke colokan pintar. Seperti yang terlihat di gambar B, perangkat ini dikonfigurasi menggunakan firmware sumber terbuka Tasmota. Firmware ini memungkinkan pengalaman pengembangan yang lebih mudah sehingga memungkinkan pengelola konfigurasi colokan pintar yang lebih mudah. Antarmuka web digunakan untuk mengatur koneksi Wi-Fi dengan HAN. Pada Smart Plug, MQTT diatur menggunakan antarmuka pengguna web dengan menentukan parameter koneksi yang diperlukan seperti yang terlihat pada gambar C. Oke, selanjutnya tentang keamanan sistem dan proteksi terhadap ancaman cyber di Internet of Things untuk gedung pintar. Implementasi lokal dilakukan dengan menggunakan Raspberry Pi sebagai HEMS lokal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, Raspberry Pi dikonfigurasikan dengan Raspberry Pi OS Lite yang merupakan distribusi Linux yang dikembangkan untuk berfungsi sebagai sistem operasi atau OS yang disarankan. Beberapa layanan dikonfigurasikan dalam Raspberry Pi untuk memungkinkan unit ini membangun komunikasi MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport, menyediakan basis data untuk menyimpan pengukuran dan melakukan tugas pemrosesan ringan. Mosquito adalah broker MQTT sumber terbuka yang digunakan dalam Raspberry Pi untuk berpartisipasi dalam skema pengiriman pesan terbitkan berlangganan dengan perangkat tersebut. Broker MQTT disiapkan pada port 1883. MongoDB adalah basis data non-relasional yang memungkinkan penyimpanan data dalam struktur JSON atau JavaScript Object Notation. Satu instans MongoDB disiapkan pada Raspberry Pi pada port 27017. Python adalah bahasa scripting tingkat tinggi yang digunakan untuk mengotomatiskan proses penyimpanan dokumen dalam basis data untuk setiap pengukuran yang diterima. 3 skrip dikembangkan, yang pertama untuk mengumpulkan pengukuran colokan pintar, yang kedua untuk mengumpulkan pengukuran meteran pintar, dan yang terakhir untuk menangani perintah kontrol peralatan.
Skrip pertama menggunakan klien MQTT PAO yang terhubung ke broker MQTT dan berlangganan ke setiap topik MQTT colokan pintar. Pmongo, klien MongoDB, digunakan untuk melakukan operasi dalam basis data. Untuk setiap pesan yang diterima oleh broker, konten pesan disimpan dalam basis data. Untuk mengumpulkan pengukuran meteran pintar, skrip Python kedua menggunakan permintaan klien HTTP untuk Python untuk meminta 4 jam terakhir konsumsi energi yang direkam oleh unit eGauge. Permintaan ini dipenuhi oleh file CSV yang berisi data yang diminta. File tersebut disimpan dalam penyimpanan lokal di dalam Raspberry Pi. Skrip ini dijadwalkan untuk dilakukan setiap 4 jam menggunakan pekerjaan cron. Harap perhatikan bahwa waktu 4 jam dapat disesuaikan berdasarkan persyaratan aplikasi. Skrip terakhir menyediakan kemampuan untuk mengirim perintah ke topik peralatan tertentu untuk menghidupkan atau mematikan relay colokan pintar. Sistem CloudHEMS diimplementasikan mengikuti struktur yang disajikan dalam gambar. Raspberry Pi dikonfigurasikan sebagai broker MQTT menggunakan Mosquito. Broker ini digunakan sebagai host oleh perangkat untuk mengirim peristiwa telemetri menggunakan MQTT pada topik individual. Broker MQTT disiapkan dalam mode bridge yang memungkinkannya untuk merutekan data masuk ke tujuan baru yang disediakan oleh penyedia cloud. AWS IoT Core atau Amazon Web Service Internet of Things disiapkan menggunakan konsol AWS IoT Core menyediakan broker MQTT yang mampu mengelola koneksi MQTT dari rumah pintar. IoT Core juga memungkinkan pengaturan pemicu untuk mengeksekusi peristiwa saat data diterima. Pemicu dan tindakan yang diterapkan disajikan dalam gambar. Dua aturan ditetapkan untuk melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, mempertimbangkan bahwa semua pesan masuk yang cocok dengan struktur topik tele tambah sensor akan dicatat ke AWS CloudWatch. Tanda tambah adalah karakter pengganti MQTT tingkat tunggal pada aturan AWS IoT Core yang cocok dengan nilai apapun di posisi tersebut. Dalam hal ini, mewakili ID perangkat dari unit colokan pintar. Tindakan lainnya dieksekusi hanya ketika aturan kedua terpenuhi. Yang pertama menyiratkan bahwa konsumsi daya yang diinformasikan oleh pesan yang diterima lebih besar dari 0. Aturan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan penyimpanan dan biaya sistem yang diimplementasikan. Ketika aturan tidak cocok dengan pesan MQTT yang masuk, ini dibuang. Mengenai tindakan, CloudHEMS menyimpan data menggunakan DynamoDB, di mana data colokan pintar disimpan dalam objek JSON menggunakan skema dan atribut yang disajikan dalam muatan data untuk menyimpan data meteran pintar. Bucket S3 digunakan untuk menangani file CSV yang disediakan oleh unit melalui MQTT. Kinesis Firehouse digunakan untuk menyerap pesan MQTT yang diterima ke dalam aliran data yang memungkinkan pemrosesan lebih lanjut, kejadian data dan aplikasi berbasis waktu. Studi kasus 1. Hasil HEMS lokal. Untuk HEMS setempat hasil menunjukkan kemampuan sistem untuk menyimpan data konsumsi. Energi dari peralatan dan beban utama rumah angka 8 menunjukkan cuplikan koleksi MongoDB yang berisi pengukuran dan peralatan yang dikumpulkan oleh colokan pintar. Studi kasus 2. Hasil HEMS Cloud. Proses BED dapat dijadwalkan untuk melakukan operasi analitik atas data yang disimpan. Gambar di samping menunjukkan diagram lingkaran untuk konsumsi energi peralatan per peralatan pada minggu pertama bulan Agustus 2022. Informasi ini dimasukkan untuk memberikan masukan kepada warga mengenai perilaku mereka terkait konsumsi energi setiap peralatan. Dan selanjutnya, analisis ketersediaan sistem untuk data yang dikumpulkan. Slide selanjutnya, gambar di samping menunjukkan ketersediaan data sistem terkait data yang dikumpulkan dari perangkat. Sumbu X menjanjikan periode waktu yang tersedia sejak sistem mulai merekam data dari Juli 2021 hingga akhir studi, dikelompokkan berdasarkan bulan. Keempat peralatan dan beban utama rumah ditampilkan pada sumbu Y. Nilai yang ditampilkan untuk setiap perangkat dan bulan mewakili presentasi jumlah pesan yang diterima dari setiap perangkat selama bulan tertentu bandingkan dengan jumlah total pesan yang dapat diterima dengan mempertimbangkan laju sampel untuk
setiap perangkat. Gambar ini menunjukkan bahwa dalam beberapa periode, seperti Agustus 2022, terdapat beberapa kendala dalam menerima data dari rumah. Hal ini terjadi karena kerusakan sistem pemadaman listrik atau pemeliharaan terjadwal dari penyediaan utilitas listrik. Gambar pertama menunjukkan beban utama rumah yang dikumpulkan oleh unit EJOJ. Periode menunjukkan konsumsi data reguler selama bulan Agustus dengan celah data. Gambar kedua, jendela waktu 2 jam menunjukkan konsumsi energi spesifik untuk ketel, lemari es, microwave, mesin cuci, dan beban utama rumah pada tanggal 2 Agustus 2022. Slide selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki predisposisi positif terhadap meteran pintar. Namun, penulis mengusulkan rekomendasi untuk perusahaan listrik untuk mengatasi kesalahpahaman tentang manfaat meteran pintar dan kekhawatiran atau risiko. Meskipun pengguna sistem manajemen energi pintar dalam konteks perumahan memberikan penghematan energi, meningkatkan penerimaan pengguna telah menjadi tantangan atas implementasi lapangan. Kami mengidentifikasi tujuan kategori tingkat tinggi berdasarkan pendekatan metode campur yang memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang persepsi pengguna terhadap adopsi sistem manajemen energi pintar. Slide selanjutnya, desain HEMS masih mengandung ketidakpastian, mengingat pengembangan dan arsitek mungkin mengusung pendekatan yang berbeda tentang cara menjalankan sistem tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perangkat yang mendukung IoT, protokol jaringan dan komunikasi, serta persyaratan resolusi data. Pengguna perangkat IoT seperti colokan pintar, komponen umum dari kedua implementasi, memberikan manfaat yang memungkinkan rumah tetangga yang ada untuk mendapatkan manfaat dari aplikasi jaringan pintar tanpa intervensi properti. Implementasi kami mampu menjalankan serangkaian fitur yang tersedia di HEMS untuk rumah sungguhan di Valparaíso, Chile. Namun, arah lain adalah integrasi protokol komunikasi lain seperti Zigbee atau LoRa. Solusi tersebut akan memungkinkan sistem kami untuk mendukung sistem IoT yang heterogen, yang memberikan fleksibilitas saat memilih perangkat akhir IoT seperti meteran pintar dan colokan pintar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas setiap pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjawab 2 pertanyaan secara langsung, dan untuk 7 pertanyaan tersisa akan dijawab via chat WhatsApp group. Pertanyaan dari kelompok 5, jelaskan beberapa contoh dari IoT dan sensor yang digunakan dalam implementasi sistem manajemen. Jawaban dari kelompok kami ada 4, yaitu yang pertama, IoT dalam manajemen energi. Sensor IoT dipasang pada peralatan elektronik dan sistem heating, ventilation, and air conditioning digunakan untuk memantau penggunaan energi. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mengidentifikasi pola konsumsi energi dan mengoptimalkan efisiensi energi. Yang kedua, IoT dalam manajemen transportasi. Sensor IoT dipasang pada kendaraan atau infrastruktur transportasi untuk memantau lokasi, kecepatan, dan kondisi jalan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan lalu lintas, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan efisiensi transportasi. Yang ketiga, sensor pemantauan kesehatan. Perangkat wearable yang terhubung ke IoT digunakan untuk memantau parameter kesehatan seperti detak jantung, aktivitas fisik, atau kadar glukosa dalam darah. Data ini membantu dalam manajemen kesehatan personal dan pencegahan penyakit. Yang keempat, IoT dalam manajemen logistik. Sensor IoT digunakan pada kemasan atau kontainer untuk melacak lokasi dan kondisi barang selama pengiriman. Hal ini membantu dalam pengelolaan
rantai pasokan, pengiriman yang tepat waktu, dan pengendalian persediaan. Pertanyaan kedua akan kami jawab yaitu dari kelompok 9. Bagaimana sistem manajemen energi berbasis IoT dapat meningkatkan keamanan dan keandalan jaringan energi di gedung pintar? Jawaban kami yaitu yang pertama, pemantauan real-time. IoT memungkinkan pengumpulan data energi secara real-time dari berbagai perangkat seperti sensor pintar, meteran listrik, dan sistem HVAC. Dengan pemantauan yang akurat ini, operator dapat mendeteksi anomali atau gangguan seketika seperti lonjakan daya atau kebocoran listrik, sehingga tindakan dapat diambil dengan cepat untuk menghindari kecelakaan atau kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, optimisasi konsumsi energi IoT memungkinkan otomatisasi dan kontrol yang lebih baik terhadap penggunaan energi di gedung. Sistem dapat mengatur pencahayaan, pemanasan, pendinginan, dan perangkat lainnya berdasarkan data penggunaan aktual dan preferensi pengguna. Ini tidak hanya mengurangi konsumsi energi terlebih, tetapi juga mengurangi risiko kegagalan peralatan. Yang ketiga, prediksi perawatan dan penggantian. Melalui analisis data IoT, sistem manajemen energi dapat memprediksi kapan peralatan atau komponen energi perlu perawatan atau penggantian. Ini membantu mengurangi risiko kegagalan sistem secara tiba-tiba dan memperpanjang umur pakai peralatan. Keempat, keamanan cyber. IoT memperkenalkan tantangan baru terkait keamanan cyber, tetapi dengan implementasi yang tepat, dapat memperkuat sistem keamanan, penerapan enkripsi data, akses yang terkendali, dan pemantauan yang ketat atas jaringan IoT dapat membantu melindungi infrastruktur energi dari serangan cyber yang berpotensi merusak. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan responsif. Dengan IoT, sistem manajemen energi dapat dengan mudah diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan berubah dalam gedung pintar, seperti penambahan atau pengurangan kapasitas, integrasi dengan sistem baru, atau perubahan dalam pola konsumsi energi.